Oke, sekarang outputnya sudah benar ya. Di sini output berdasarkan studi yang mengenai jumlah emisi gas dari yang dikeluarkan oleh mobil. Di sini bisa kita lihat sebenarnya yang menjadi fokus interpretasi kita, karena kan yang mau kita uji pada prinsipnya adalah apakah ada perbedaan treatment. Jadi dari sini kalau kita perhatikan, yang perlu kita baca adalah hasil p-value yang ada di baris pertama. Jadi karena p-value-nya itu lebih besar, ini dari 0,05, berarti kita gagal tolak H0 ya. Gagal tolak 0, artinya tidak ada perbedaan antara jenis bahan bakar satu dengan bahan bakar yang lainnya setelah faktor pengganggunya ini kita kontrol. Ini kan faktor pengganggunya supir dan mobil. Kemudian dari sini sudah kita pertama, kalau kita baca secara detail, kita punya derajat kebebasan, DF-nya ini kan 3, kenapa? Karena kita punya 4 treatment, 4 dikurang 1, 3, masing-masing memiliki ini derajat kebebasan yang sama. Sedangkan residual ini kan dari P-1 dikali P-2. Pertama kita punya 4 ya, berarti 3 dikali 2 kan sama dengan 6. Kemudian kita punya sum of square dengan rumus yang berdasar kita diberikan. Kemudian mean square kan hanya rasio antara sum of square dibagi dengan DF. Kemudian F value, di sini F value-nya adalah perbandingan rasio antara mean square treatment dengan mean square residual. Kemudian di sini juga ada uji signifikansi untuk masing-masing blok, cuma di sini tidak terlalu menjadi fokus perhatian kita ya. Walaupun kalau mau kita interpretasikan bisa saja, berarti dari sini sebenarnya yang memberikan pengaruh signifikan itu hanyalah blocking dari supir ya. Jadi ada, dengan kata lain, ada perbedaan variasi yang disebabkan oleh faktor supir. Oke, jadi itu tadi ya mengenai rancangan acak, rancangan bujur sangkar Latin. Nah, rancangan berikutnya ini ada yang disebut rancangan bujur sangkar Greco-Latin, di mana ini merupakan perluasan dari rancangan bujur sangkar Latin. Jadi idenya adalah kalau kita punya bujur sangkar Latin atau kita punya bujur sangkar dengan ukuran P kali P, kemudian bayangkan di atas bujur sangkar tersebut kita gabung dengan bujur sangkar lainnya tetapi dengan dimensi yang sama. Jadi P kali P juga. Jadi kita punya bujur sangkar pertama, kita gabung di atasnya dengan bujur sangkar dengan dimensi yang sama, di mana bujur sangkar yang kedua itu kita punya ada treatment, cuma sekarang treatmentnya kita notasikan dengan huruf Yunani. Nah, jika kedua bujur sangkar tersebut kita gabungkan, maka kedua bujur sangkar tersebut akan memiliki properti di mana bahwa setiap huruf Yunani itu muncul sekali dan hanya sekali muncul, di mana setiap huruf Yunani yang muncul sekali itu hanya dibarengin dengan munculnya huruf Latin yang hanya satu kali juga. Maka kedua bujur sangkar Latin tersebut itu kita katakan ortogonal dan desainnya kita sebut bujur sangkar Greco-Latin. Nah, sebagai contoh di sini saya punya ini masih dari desain yang sebelumnya, di mana kan sebelumnya kita punya 2 blocking, yaitu dari faktor supir dan dari faktor mobil. Sekarang misalkan saya punya faktor blocking yang ketiga, katakanlah eksperimennya ini saya lakukan dalam 4 hari yang berbeda. Jadi dalam hari ini saya punya 3 faktor blocking. Pertama adalah faktor supir, saya notasikan dengan indeks 1, 2, 3, 4. Kemudian karena penelitian ini saya lakukan 4 hari, berarti saya punya faktor blocking yang kedua, yaitu mengenai hari, notasinya juga 1, 2, 3, 4. Dan faktor blocking yang ketiga adalah mobil, di mana mobil ini saya notasikan dengan notasi huruf Yunani. Kemudian treatment yang mau saya bandingkan ini masih sama sebelumnya, saya membandingkan 4 jenis bahan bakar, di mana saya notasikan dengan huruf Latin yaitu A, B, C, dan D. Respon yang mau saya amati juga masih sama, yaitu besarnya emisi gas buang mobil
berdasarkan 4 treatment yang saya berikan di sini. Jadi kalau kita perhatikan contoh di sini, desain rancangan bujur sangkar, di mana tadi saya punya 2 bujur sangkar latin yang memiliki dimensi yang sama, kemudian kita gabung. Di sini bisa diperhatikan dalam tabel 4x4 ini. Sebelumnya kita hanya punya huruf Yunani, huruf Latin yang menyatakan treatment. Jadi A, B, huruf Latinnya itu menyatakan treatment. Kita punya huruf Greek atau huruf Yunani, alfa, beta, gamma, delta, ada 4. Ini yang menyatakan faktor blocking yang ketiga. Ya, jadi dalam hal ini yang dinotasikan dengan huruf Yunani itu adalah faktor yang berasal dari mobil. Nah, desain yang seperti ini, inilah yang kita sebut sebagai desain bujur sangkar Greco-Latin. Jadi desain ini bisa digunakan untuk mengontrol 3 sumber faktor pengganggu yang berbeda, yaitu dalam hal ini kita mencoba mengelompokkan atau memberikan blok dalam 3 arah. Jadi bukan hanya dalam arah baris sama arah kolom, tapi kita juga punya arah yang ketiga, karena kita melibatkan satu faktor blocking lainnya. Dalam hal ini yang kita tambahkan adalah hari. Nah, desain ini memungkinkan kita untuk menginvestigasi pengaruh dari 4 faktor. Kenapa ada 4 faktor? Ya, karena kan kita punya 3 faktor pengganggu atau 3 faktor blocking, sedangkan faktor berikutnya adalah faktor treatment, yang dimana treatment ini kan yang menjadi tujuan utama dalam penelitian kita. Jadi desain ini sekali lagi memungkinkan kita untuk menginvestigasi pengaruh 4 faktor, termasuk faktor treatment pada setiap P level dari masing-masing faktor. Itu kita cukup menggunakan P kali P pengamatan. Jadi dalam hal ini kita punya P-nya 4, berarti 4 faktor yang kita uji besar pengaruhnya cukup kita lakukan hanya dengan mengamati cukup 16 pengamatan saja. Nah, desain matriksnya ini kalau kita tuliskan dalam bentuk data memanjang ke bawah ya, karena ini kan biasanya kita pakai untuk input ketika kita masukkan data ke dalam software. Jadi kita tuliskan dalam setiap kombinasi masing-masing level dari semua faktor yang kita libatkan di dalam penelitian. Jadi contohnya, misalkan baris pertama kan supir 1, baris pertama kolom pertama mobil 1, berarti untuk pengamatan yang kita tuliskan di sini, berarti kan ini adalah kombinasi dari supir 1, mobil 1, kemudian maaf ya, ini kan supir, berarti ini bukan mobil ya, ini salah ya, nanti saya revisi, karena 1, 2, 3, 4 ini kan menyatakan hari ya, karena mobil itu dinotasikan dengan alfa, beta, gamma, berarti ini adalah hari. Berarti untuk baris pertama, kolom pertama, di mana pengamatan yang kita amati nilainya 32, ini kan berdasarkan kombinasi di mana supirnya 1, hari pertama, mobil pertama atau mobilnya dalam hal ini alfa, dan treatmentnya adalah A. Berarti di sini ya, supirnya 1, hari 1, kemudian treatmentnya adalah A dan mobilnya adalah alfa. Kemudian lanjut, kalau kita lihat baris 2 kolom 2, berarti kan ini kombinasi level faktornya adalah supir 1, mobil 2, hari 2, treatment B, dan mobilnya adalah beta ya. Jadi ini kita tuliskan memanjang ke bawah sampai dengan yang baris terakhir, kolom terakhir. Berarti di sini adalah ini ya, berarti untuk yang ini kita tuliskan di baris terakhir di dalam desain matriks. Berarti ini adalah supir keempat, hari keempat, kemudian treatment ke A dari mobil beta ya, ini yang kita tuliskan di sini. Berarti secara total kita punya desain matriks di mana barisnya ini ada 16 karena kita punya 16 pengamatan, dan kolomnya ada 4 karena kita punya 4 faktor. Jadi sekali lagi ya, kita di sini berbicara bujur sangkar Greco-Latin itu karena kita memiliki 2 bujur sangkar Latin dengan dimensinya P kali P. Itu dikatakan ortogonal jika kita punya 2 bujur sangkar yang digabungkan
dan mempunyai properti di mana setiap pasang huruf ini berarti huruf Latin dan huruf Yunani ya, itu hanya muncul satu kali. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari tabel ini, setiap pasangan huruf Latin dan huruf Yunani itu hanya muncul satu kali. Makanya desain ini kita katakan juga bersifat ortogonal. Kemudian bujur sangkar Greco-Latin ini selalu ada untuk P lebih besar sama dengan 3. Ini selalu ada bentuk bujur sangkar Greco-Latin, tapi kecuali untuk 6 kali 6. Jadi untuk 6 kali 6 ini tidak ada bentuk bujur sangkar Greco-Latinnya. Kemudian bagaimana kita memodelkan dengan bujur sangkar Greco-Latin? Idenya sama, kita punya model statistik atau model efek. Cuma kita kembangkan di sini. Saya punya satu parameter tambahan yang menyatakan faktor karena yang tadi kita notasikan dengan huruf Yunani. Jadi alfa ini kan tadi efek dari blok pertama atau efek baris. Kemudian tau J ini adalah efek treatment. Kemudian beta K ini adalah efek dari blok kedua, atau kalau kita lihat tabel P kali P, beta ini adalah efek kolom. Kemudian kita punya zeta ini adalah efek blok ketiga, di mana ini kita sebut juga efek yang kita notasikan dengan huruf Yunani. Jadi di sini sekarang indeksnya ada 4 ya, karena kita punya 4 faktor, berarti indeksnya adalah IJKL. Di mana seperti biasa epsilon ini adalah residual yang kita asumsikan normal, minyak 0 sigma kuadrat. Nah, idenya di sini kita masih menggunakan ANOVA dengan mempartisi sum of square total, berarti kita bisa mempartisi dengan menjadi 5 komponen. Pertama, kita punya sum of square karena faktor baris, kemudian sum of square karena faktor kolom, karena faktor treatment, dan yang terakhir karena faktor Yunani atau karena faktor tadi yang kita notasikan dengan huruf Yunani. Berarti di sini sum of square-nya pertama, ini komponen pertama YI titik-titik bar, ini kan adalah min yang kita hitung untuk setiap baris. Jadi ini melihat bagaimana perbedaan min setiap baris dari min totalnya. Kemudian komponen kedua Y titik J titik-titik bar, ini adalah min yang kita hitung pada setiap J itu treatment ya. Jadi treatment YI J titik-titik adalah min setiap treatment ke J. Berarti dengan kata lain sum of square treatment ini menyatakan perbedaan min treatment di sekitaran min total. Kemudian ini ada Y titik-titik K titik, ini adalah min setiap kolom. Berarti ini menyatakan sum of square-nya menyatakan variasi atau perbedaan min setiap kolom di sekitaran min total. Kemudian yang terakhir, ini komponen yang bukan yang terakhir ya, komponen yang keempat, ini adalah Y titik-titik-titik L, berarti ini adalah min setiap huruf Yunani. Berarti ini adalah perbedaan nilai min setiap huruf Yunani di sekitaran min total. Kemudian yang terakhir kita punya sum of square karena faktor error. Kemudian tujuan utama kita tetap sama, yang mau kita uji apakah ada perbedaan min atau efek treatmentnya sama dengan 0 atau tidak. Nah, kita bisa ringkas ke dalam tabel ANOVA untuk rancangan bujur sangkar Greco-Latin. Di sini berarti kita punya satu baris tambahan yang menyatakan besarnya pengaruh karena faktor dari yang kita tuliskan dengan huruf Yunani. Ya, jadi ini kurang lebih sama. Sekarang faktor karena errornya, sumber variabilitas karena error. Di sini kita punya derajat kebebasannya P-1 dikali P-3. Kemudian cara mengambil kesimpulannya masih sama ya, kita bandingkan F0-nya, di mana F0 ini kan adalah rasio antara variabilitas karena faktor treatment dibagi dengan variabilitas karena faktor error. Jadi kalau lebih besar dari titik kritisnya, maka kita tolak 0. Nah, ini cara menghitung secara manual ya, bisa dilihat bagaimana cara menghitung masing-masing sumber variabilitas, di mana sama seperti sebelumnya. Misalkan saya ambil contoh Y titik-titik, ini artinya
kita jumlahkan semua data untuk setiap baris ke I, baru kita kodekan ya. Kemudian ini juga sama, Y titik 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 kuadrat, berarti ini adalah jumlah semua total data, baru kita pangkatkan 2. Jadi ini cara perhitungan formulanya. Kemudian kalau kita mau menggunakan software R, idenya masih sama, cuma di sini pertama kita harus spesifikasi dulu semua variabel independen, di mana baris kolom Yunani ini adalah kita sebut sebagai faktor blocking, kemudian vector treatment ini adalah yang mau kita uji. Ini masih menggunakan data yang tadi saya berikan di slide sebelumnya. Kemudian variabel dependennya di sini saya tuliskan sama seperti sebelumnya, dituliskan per baris. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, sampai dengan baris keempat. Kemudian ini bisa langsung kita uji. Ya, di sini menggunakan perintah AOV, berarti kita punya variabel tambahan yaitu variabel Yunani, ya, efek karena faktor yang dinotasikan dengan huruf Yunani. Kemudian yang menjadi fokus hasil interpretasi ya yang kita bisa lihat pada baris pertama, treatment. Jelas ini karena lebih besar dari alfa. Kalau kita pakai alfanya 0,5 ya berarti hasilnya tidak signifikan atau tidak ada perbedaan jenis bahan bakar mobil ya, antara jenis bahan bakar A, B, C, dan D. Begitu juga untuk masing-masing faktor blocking, ini juga ada p-value-nya. Ya, kalau kita mau menginterpretasikan, jelas di sini tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh baris, kolom, dan Yunani terhadap jumlah emisi gas yang dihasilkan oleh mobil.